Bulan yang selalu dinanti telah tiba. Sudah kita sepakati bersama. Waktu yang tepat untuk tingkatkan sinergi dan melangkah bersama. Shadaqallahul Adzim. Dengan energi istiqomah, tingkatkan produktivitas di bulan penuh berkah. Kita sucikan hati dan satukan langkah. Kami, seluruh perwira PT Pertamina Hulu Indonesia, Zona 10 Filbunyu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara-saudara berada, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, yang begitu besar yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada tahun ini kita kembali dapat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kita bersyukur karena kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pada tahun ini puasa kita, seluruh apa yang mempengaruhi termasuk diantaranya COVID-19 sudah bisa segera reda, bahkan menghilang dari negara kita, khususnya juga wilayah Kalimantan Utara. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu kewajiban kita yang sudah sangat masyhur yang kita kenal adalah kita akan melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Ibadah puasa di siang hari itu adalah bagaimana kita menahan diri daripada kebiasaan makan dan minum, juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan mungkin yang mengurangi pahala puasa kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di dalam ayat Al-Quran di atas tadi, Allah memerintahkan berpuasa ini adalah ditujukan kepada orang yang beriman. Siapakah mereka yang beriman? Mereka yang beriman adalah mereka yang percaya atau bersaksi Tuhannya adalah Allah, Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, percaya kepada kitab-kitab sucinya, percaya kepada para nabi-nabinya, para malaikatnya, dan hari berbangkit. Para pemirsa dan hadirin sekalian yang berbahagia, puasa itu diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata saum atau siam yang bermakna adalah menahan. Sedangkan menurut istilah adalah cara kita untuk dapat menahan diri dari makan dan minum serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa.
yang kita laksanakan dari terbit fajar hingga tergenam matahari. Ada tafsir Al-Quran menurut pandangan dari Kementerian Agama bahwa kewajiban puasa dalam ayat di atas dilakukan untuk mendidik jiwa kita manusia, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan kepada kita manusia bahwa memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk Tuhan lainnya seperti hewan dan binatang. Puasa dilakukan agar manusia senantiasa bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan puasa ini juga bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga Allah telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah puasa dengan sepenuh hati, karena ini merupakan kebutuhan jasmani kita. Karena ada orang yang kadang-kadang berpuasa memang sebetulnya untuk kesehatan jasmaninya, tetapi puasa yang kita lakukan ini juga punya dampak lain di bidang rohani, di mana manusia juga memiliki nurani, memiliki hati, memiliki jiwa. Jiwa itu ada rasa nyaman, rasa tenang, rasa kasihan, rasa bahagia, rasa suka, rasa tidak suka, dan lain-lain. Nah, puasa ini sesungguhnya adalah mendidik jiwa kita untuk dapat mengerti tentang kehidupan sehari-hari, seperti rasa kasihan terhadap fakir miskin, merasakan betapa kehidupan yang tidak memiliki apa-apa memerlukan bantuan orang lain. Ada kasih sayang di situ, ada rasa iba, dan kemudian juga ada rasa kebahagiaan di dalamnya. Nah, itulah faktor-faktor kejiwaan di mana salah satu dampak daripada ibadah puasa itu bukan hanya akan membangun secara fisik untuk kita kesehatan tubuh kita, tetapi juga kesehatan jiwa yang sangat baik bagi kehidupan umat manusia. Para pemirsa dan hadirin sekalian yang kami hormati, kita hidup sebagai manusia tidak bisa sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Kita bukan hanya hidup dalam keluarga, tapi juga punya lingkungan. Lingkungan bukan hanya masyarakat yang kaya, tetapi juga ada yang miskin dan ada juga yang fakir. Nah, keberagaman kehidupan juga terjadi. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Inilah bentuk-bentuk jenis-jenis kehidupan manusia. Karena itu, puasa ini sangat membentuk kepribadian kita. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan berlapar-lapar, kita ingat ada orang di sekitar kita yang juga laparnya tidak hanya sebulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ada orang yang laparnya tidak pernah mengetahui sampai kapan berakhirnya. Ada orang yang selalu kenyang setiap hari dan tidak tahu pula kapan dia mengakhiri rasa kenyangnya. Inilah lapisan masyarakat kita. Karena itu Allah mendidik kita agar memahami ada orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Disinilah Allah memberikan contoh dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya kepada kita sebagai makhluknya, kecintaannya kepada kita sebagai makhluknya, yang tidak membedakan antara orang Islam, non-Islam, antara orang Barat dengan orang Timur, antara orang Indonesia dengan non-Indonesia. Allah tidak pernah membeda-bedakan antara suku, antara warna kulit, dan lain-lain. Allah menurunkan Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya kepada kita semua tanpa membedakan siapa dia dan di mana dia. Inilah salah satu efek daripada orang yang berpuasa, menimbulkan kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada binatang sekalipun. Ada orang yang cinta kepada manusia, melupakan kecintaannya kepada binatang.
Ada orang yang cinta pada binatang melupakan kecintaannya kepada makhluk hidup lainnya seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, di dalam Islam tidak membedakan jenis, bentuk, dan sebagainya. Kita mesti cinta kepada manusia, cinta juga kepada binatang, cinta juga kepada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita memberikan kasih sayang, kecintaan kepada sesama? Mari kita saling membantu dan meringankan beban kepada sama manusia. Bagaimana kita sayang kepada binatang, kita tidak menyiksa, dan kita memberi makan kepada binatang-binatang yang sedang kelaparan dan kesulitan. Bagaimana sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan, kita tidak semena-mena untuk menebang pohon yang mengakibatkan kemudian lingkungan menjadi rusak. Inilah salah satu bentuk Allah mendidik kita dengan puasa. Tumbuh rasa kasih sayang sebagai bentuk sifat penjelmaan daripada sifat Allah, Rahman dan Rahimnya. Para pemirsa, shaimin dan shaimat kaum muslimin yang berbahagia. Semoga apa yang kita peroleh, hikmah-hikmah di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi kebiasaan kita juga di luar bulan suci Ramadan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang sesama kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah serta pahala akan segala amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bupati Nunukan Hajah Asmin Laura Hafid mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Humokor, Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, mewakili seluruh anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang berkah ini, mari kita perkuat iman dan ketakwaan, serta mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan dan cobaan selama menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Hadianto SH MH, beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa, seraya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.